Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ramadhaniyah, mahasiswi akuntansi syariah kelas HKS 1 dengan NIM 221105030035. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana peradaban bangsa Arab sebelum masuknya agama Islam, atau bisa juga disebut pada masa pra-Islam. Yang mana bab ini merupakan salah satu pembahasan pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan Islam Nusantara yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Hafiz LC FII. Pada bab ini saya akan membagi pembahasan menjadi 5 pokok bahasan, yakni yang pertama terkait dengan sekilas sejarah bangsa Arab, yang kedua adalah sistem politik bangsa Arab sebelum masa pra-Islam, yang ketiga adalah sistem sosial kemasyarakatan bangsa Arab sebelum adanya agama Islam, yang keempat adalah sistem kepercayaan bangsa Arab pada masa sebelum Islam, dan yang kelima adalah sistem kebudayaan bangsa Arab sebelum adanya Islam. Memasuki pada pokok pembahasan yang pertama terkait dengan sejarah bangsa Arab pada masa pra-Islam. Di sini saya membagi menjadi 4 poin, yang mana pada poin pertama membahas terkait dengan geografi bangsa Arab. Jadi secara geografi bangsa Arab itu terletak di wilayah Asia Barat Daya dengan luas sekitar 1.027.000 mil yang terletak di semenanjung yang disebut sebagai Semenanjung Arabia. Nah, Semenanjung Arabia ini terbagi menjadi 2 bagian, yakni bagian pedalaman dan bagian pinggir pantai atau pesisir. Nah, daerah pedalaman ini kondisinya adalah berupa padang pasir yang kering, tandus dan gersang karena curah hujannya cukup sedikit di sana, dan penduduk yang mendiami daerah ini juga sedikit karena cuaca ekstrim yang tadi. Kemudian bagian yang kedua ini adalah daerah pesisir atau pinggir pantai, yang mana daerah ini curah hujannya relatif teratur sehingga kondisi tanahnya juga tidak terlalu tandus dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas bercocok tanam ataupun pertanian lainnya yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masyarakat Arab itu sendiri. Kemudian pada poin yang kedua terkait dengan suku bangsa. Jadi suku bangsa Arab ini terbagi menjadi 2 kelompok. Ini yang pertama adalah suku Arab Al-Ba'idah dan yang kedua adalah suku Arab Al-Baqiyah. Terkait dengan suku Arab Al-Baidah ini merupakan suku bangsa Arab yang saat ini tidak bisa kita temui lagi alias sudah punah karena suku Arab Al-Baidah ini merupakan golongan dari kaum Ad dan kaum Thamud. Nah, kemudian suku bangsa Arab yang kedua adalah suku Arab Al-Baqiyah, di mana suku Arab ini masih bisa kita temui saat ini karena suku bangsa ini merupakan keturunan dari Adnan dan Qonan yang saat ini juga masih ada. Kemudian pada poin yang ketiga terkait dengan kehidupan. Jadi bangsa Arab ini dulunya merupakan bangsa yang hidupnya secara nomaden atau berpindah-pindah. Kenapa? Karena pada kondisi alamnya juga seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa kondisi geografi atau kondisi kehidupan di masyarakat Arab itu kondisi tanahnya itu adalah gersang, tandus, curah hujannya juga sedikit sehingga mereka cenderung melakukan perpindah-pindahan dalam tempat tinggal untuk menemukan tempat yang memiliki mata air atau curah hujannya stabil sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup dari masyarakat Arab itu, seperti misalnya untuk memberi makan ternak, kemudian untuk bercocok tanam dan lain sebagainya. Nah, pada poin keempat ini adalah terkait dengan pengaruh kondisi geografis. Nah, dengan kondisi geografis yang gersang, panas, tandus pasti memiliki pengaruh terhadap fisik dan psikis dari masyarakat Arab itu sendiri. Pada segi fisiknya, masyarakat Arab ini memiliki tubuh yang kekar, kemudian memiliki tenaga yang kuat, dan memiliki daya tahan tubuh yang tangguh karena mereka terbiasa menghadapi situasi atau kondisi yang ekstrim, cuaca yang ekstrim seperti itu. Nah, pada kondisi psikisnya, masyarakat Arab ini tentunya memiliki watak positif dan watak negatifnya. Untuk watak positifnya ini adalah mereka terkenal sebagai masyarakat yang dermawan, tidak pelit ya dengan harta yang dimiliki, kemudian memiliki keberanian yang tinggi dan memiliki rasa kepahlawanan yang juga tinggi. Nah, sedangkan sisi negatifnya atau watak negatifnya ini yang cenderung dominan adalah suka berperang. Bahkan masyarakat Arab itu sendiri bisa melakukan peperangan atas dasar masalah yang cukup sepele tapi bisa menimbulkan peperangan yang hebat antara dua suku begitu ya.
kemudian angkuh, sombong, serta mereka ini suka atau sering melakukan mabuk-mabukan dan berjudi seperti itu. Baik, memasuki pada pokok materi yang kedua terkait dengan sistem politik bangsa Arab pada masa sebelum Islam. Di sini saya membaginya menjadi 3 poin. Ini pada poin pertama terkait dengan bentuk kepemimpinan. Nah, jadi tonggak kepemimpinan masyarakat Arab sebelum masuknya agama Islam ini atau bahkan sesudahnya itu didasarkan pada kabilah-kabilah atau suku-suku, yang mana setiap suku itu berusaha untuk mempertahankan dirinya atau melindungi masing-masing dari anggota kabilah tersebut dari serangan atau gangguan suku-suku yang lain. Nah, bahkan ketika ada seorang warga kabilah itu teraniaya atau menganiaya suku lain, maka kabilah tersebut akan menuntut balas dendam atas peristiwa tersebut, sehingga hal tersebut bisa saja memicu peperangan yang besar seperti itu. Nah, sebuah kabilah ini atau suatu suku ini dipimpin oleh seorang yang disebut sebagai syekh yang juga dipilih oleh warga kabilah itu sendiri. Kemudian poin yang kedua terkait dengan faktor yang mempengaruhi sistem politik pada bangsa Arab pada masa itu. Ada 2 faktor yang mempengaruhinya, yakni yang pertama adalah Kekaisaran Bizantium dan Persia, karena pada masa itu 2 kekaisaran ini yang memiliki pengaruh cukup kuat dan melakukan beberapa penaklukan di wilayah sekitar Semenanjung Arabia tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah persaingan antar agama-agama. Jadi pada masa sebelum adanya agama Islam, ini agama-agama yang sudah ada terlebih dahulu ini melakukan persaingan antara satu dengan yang lainnya. Di antaranya adalah agama Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster. Kemudian pada poin yang ketiga terkait dengan aturan sosial. Pada masa sebelum adanya agama Islam, aturan sosial di masyarakat Arab ini masih tidak ada aturan ketat yang mengatur bagaimana masyarakat hidup secara bersosial. Jadi apabila pada masa itu terdapat pelanggaran atau kekeliruan dalam aktivitasnya, itu akan masyarakat Arab tidak ada hukuman yang mengatur dari hal tersebut, hanya masyarakat yang melakukan pelanggaran atau kesalahan tersebut dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya, seperti itu. Baik, memasuki pada materi yang ketiga terkait dengan sistem sosial kemasyarakatan bangsa Arab sebelum adanya agama Islam. Di sini saya membagi menjadi 4 poin pembahasan. Yang pertama adalah sifat masyarakat Arab. Tentunya setiap masyarakat memiliki sisi positif dan negatifnya masing-masing. Nah, terkait dengan sisi positifnya, masyarakat Arab ini memiliki rasa solidaritas yang tinggi, rasa loyalitas yang tinggi terhadap suku dan juga antar sesama. Nah, kemudian masyarakat Arab ini merupakan masyarakat yang menganut paham kebebasan. Kemudian mereka menjunjung tinggi harga diri dan martabat, baik itu individu maupun golongan. Kemudian mereka memiliki sifat yang setia terhadap penguasa, dan mereka merupakan terkenal sebagai ahli syair, karena pada masa itu sastra itu sangat dihargai di sana. Nah, sedangkan sisi negatifnya ini adalah mereka sering melakukan perbuatan-perbuatan buruk seperti minum khamar, kemudian mabuk-mabukan, bermain judi, berzina, merampok, dan kebiasaan buruk lainnya yang menutup dari sifat negatif dari masyarakat Arab itu sendiri. Poin yang kedua adalah terkait dengan pembahasan sosial. Jadi pembahasan terkait dengan hubungan sosial, solidaritas dan loyalitas kesukuan itu sangat kuat pada masyarakat Arab ini, sehingga dalam situasi tertentu perjanjian persahabatan saja itu bisa menyatukan 2 kabilah yang besar. Dan sebaliknya, masalah sepele antar kabilah, misalnya percekcokan atau kalah dalam taruhan atau sesuatu, itu bisa memicu peperangan yang besar juga antar kabilah tersebut. Kemudian pada poin yang ketiga terkait dengan kedudukan wanita. Jadi pada masa sebelum adanya agama Islam, wanita itu dianggap sebagai kasta paling rendah. Kemudian bahkan wanita dianggap sebagai komoditas yang mana bisa diperjualbelikan, kemudian bisa diperlakukan secara tidak manusiawi. Bahkan pada masa sebelum Islam ini juga disebut sebagai masa jahiliyah, yang mana apabila suatu keluarga tersebut memiliki anak perempuan, maka keluarga tersebut tidak segan-segan untuk menguburkan anak perempuan itu secara hidup-hidup, seperti itu.
Bahkan pada kasus yang lain, selama menstruasi, perempuan itu tidak diperbolehkan tinggal bersama keluarganya di dalam rumah, tetapi perempuan itu harus tinggal di bagian belakang rumahnya, seperti itu. Pada poin keempat, sistem perbudakan. Jadi pada bangsa Arab itu sendiri sudah tidak asing lagi dengan istilah perbudakan, bahkan memang terkenal sistem perbudakannya yang tidak manusiawi seperti itu. Jadi para budak itu dilakukan secara semena-mena oleh majikannya. Mereka bisa diperjualbelikan, kemudian ditukar seperti barang dagangan atau transaksi yang mirip seperti barter seperti itu ya. Dan kaum bangsawan ini atau kaum yang memiliki harta berlebih ini, mereka bebas semena-mena mengeksploitasi masyarakat yang hartanya kurang seperti itu, sehingga perdamaian antar suku itu sulit dicapai apabila penguasanya itu bertindak semena-mena kepada masyarakat. Baik, pada materi yang keempat ini akan membahas terkait dengan sistem kepercayaan bangsa Arab pada masa sebelum Islam. Jadi, sebelum masuknya agama Islam, pada masyarakat Arab itu sendiri sudah terdapat berbagai kepercayaan. Yang mana di sini saya bagi menjadi 3 poin. Pada poin pertama, ada agama Hanif. Jadi sebenarnya pada masyarakat Arab, pada bangsa Arab itu sudah mengenal terkait dengan ketauhidan, bagaimana mengesahkan Allah, kemudian Tuhan itu hanya satu, yang mana ajaran ini merupakan peninggalan dari Nabi Ibrahim. Jadi ada masyarakat yang masih menganut agama ini seperti itu. Nah, pada poin yang kedua terkait agama paganisme, ini adalah kepercayaan yang mendominasi bangsa Arab pada saat itu, di mana paganisme ini adalah penyembahan terhadap berhala-berhala, yang mana setiap kabilah itu bahkan mempunyai berhalanya masing-masing. Jadi masyarakat Arab pada saat itu juga mempercayai berhala. Mereka menganggap bahwa berhala itu yang memberikan mereka rezeki, kemudian memberikan kelancaran pada aktivitas mereka seperti itu. Nah, kemudian pada poin yang ketiga terkait peruntungan nasib. Jadi selain monoteisme, kemudian penyembahan berhala, kemudian masyarakat Arab ini juga mempengaruhi adanya peruntungan nasib. Jadi mereka melakukan pelemparan anak panah ke depan berhala yang mereka sucikan gitu ya, yang bernama berhala Hubal seperti itu. Dan mereka juga sangat percaya terhadap perkataan peramal, orang bijak dan ahli nujum, sehingga apa yang peramal tersebut katakan yaitu yang mereka percayai seperti itu. Baik, memasuki pada pembahasan materi yang terakhir terkait dengan sistem kebudayaan bangsa Arab pada masa pra-Islam. Di sini saya membagi menjadi 2 pembahasan, yakni yang pertama sastra Arab dan yang kedua adalah penghafalan silsilah keluarga. Nah, jadi masyarakat Arab ini memiliki kelebihan, diantaranya adalah dari segi bahasanya. Nah, bahasa Arab ini adalah bahasa yang memiliki kelengkapan dan baik dari suku kata, kosakata, dan memiliki kekuatan yang memungkinkan untuk bertahan melalui berbagai perubahan alamiah. Nah, sastra Arab yang ada pada masa pra-Islam ini mencerminkan atau menggambarkan dari kehidupan masyarakat Arab pada saat itu. Jadi, segi kondisi geografis, kemudian tradisi budaya, sistem ekonomi, dan kepercayaan yang mereka anut itu terlukis pada sastra Arab yang mereka ciptakan seperti itu. Nah, kemudian sastra Arab ini juga memiliki beberapa genre, diantaranya adalah ratapan, kemudian pujian, syair, satir, kebanggaan kelompok, serta penggunaan anggur sebagai simbol dari para sastrawan, karena pada masa itu kondisi sosialnya mereka senang meminum khamr, mereka senang memabukan, jadi itu merupakan biasanya disalurkan oleh para sastrawan ini pada karyanya. Dan karya sastra yang paling terkenal pada masa itu adalah syair. Nah, syair ini mempunyai pengaruh yang besar ya pada baik dari individu maupun pada kelompok. Jadi syair itu bisa memuliakan individu atau sebaliknya, jadi bisa merendahkan individu seperti itu. Apabila suatu kabilah itu mempunyai seorang yang memiliki bakat atau dalam membuat
membuat syair, maka kabilah tersebut akan mendapat penghormatan dari kabilah-kabilah yang lain, seperti itu. Nah, kemudian pada poin yang kedua terkait dengan penghafalan silsilah keluarga. Jadi masyarakat Arab ini memiliki tradisi untuk membuat silsilah keluarga, dan apabila mereka mengetahui bahwa mereka itu berasal dari keluarga yang bangsawan begitu ya, yang terhormat dulunya, maka mereka akan sangat bangga dengan silsilah keluarga tersebut. Saat itu penghormatan antar kabilah itu didasarkan pada garis keturunan. Jadi apabila memiliki garis keturunan nenek moyang yang terhormat atau bangsawan, maka mereka juga akan mendapatkan penghormatan yang serupa dari masyarakat atau kabilah yang lain. Alhamdulillah, sesi pemaparan materi telah selesai. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih karena telah menyimak pemaparan materi dari awal sampai dengan akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.